Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azri Septiani dari SMA 3 Magetan. Akan menceritakan cerita pendek hasil karya saya sendiri berjudul Gandaria. Matahari sudah muncul dari ufuk timur. Seorang remaja baru saja menaruh seikat padi kering di samping kandang peternakannya. Tangannya dengan lincah menarik tali yang mengikat lalu sedikit menyebarnya. Kakinya melangkah menuju rumah yang hanya berjarak beberapa meter. Rumah dengan kayu penyangga yang terlihat lapuk dan genteng rumah yang sedikit turun dari asalnya menjadi tempat ia hidup bersama sang bapak selama 16 tahun ia dilahirkan. Ria, ayo makan dulu. Bapak beli nasi pecel buat kamu. Senyum bapak mengembang saat memanggil Gandaria, putri satu-satunya untuk makan bersama. Gandaria menghampiri sang bapak, lalu duduk di seberang meja. Membuka karet yang menjadi penguat lipatan kertas pembungkus nasi itu. Tangannya mengambil sendok yang tersedia, menyuapnya satu demi persatu. Suasana meja pagi ini tak berubah selama 5 tahun terakhir. Selesai dengan sarapan, bapak bangkit dari tempat duduknya dan mengambil minum di samping tungku. Matanya tidak lepas dari sang putri, semata wayangnya yang masih diam menikmati sarapannya dengan hikmat. Tangannya mengulur dan menepuk pundak Gandaria. Sang empu pun mengalihkan pandangannya pada sang bapak. Kamu beneran udah nggak menggambar lagi kan? Tanya bapak, membuat Gandaria mengerjap. Sudah ia duga pertanyaan itu akan dilontarkan kembali. Ia mengalihkan pandangannya, lalu mengangguk dan menyuap nasi kembali. Bapak tersenyum kecil, mengusap pundak putrinya, lalu kembali berkata, Ria tahu kan, Bapak nggak suka apa yang kamu lakukan kemarin. Yang Bapak lakuin semata-mata buat Ria. Bapak nggak pengen kamu ninggalin Bapak karena obsesi kamu itu. Bapak pun pamit menuju sawah. Gadis itu mengantarnya sampai ke depan rumah. Sekiranya sudah jauh, ia kembali memasuki rumah untuk mengerjakan tugas lainnya. Di kamar, ia menemukan tumpukan buku tulis dan beberapa kertas catatan saat ia masih SMP. Satu persatu ia lihat dan cermati. Ada rasa rindu untuk menginjakkan kaki ke jenjang sekolah lagi. Bagaimana dengan keuangan Bapak? Masalah dibully atau enggak nantinya menurutku enggak masalah, asalkan bisa sekolah lagi. Batin Gandaria. Ia menaruh kertas itu lagi ke tempat semula. Pikirannya mulai bercabang. Bagaimana cara ia berbicara pada bapak tentang keinginannya? Beliau buta huruf dan tidak mengerti bahasa isyarat. Itu adalah permasalahan paling utama bagi dirinya sendiri. Di desa tempat tinggal Gandaria, terhadap kelompok KKN yang menetap selama 49 hari dan sudah terhitung 2 minggu mereka berada di sana. Kedatangan mereka tidak lain adalah untuk melaksanakan program kerja untuk para warga dan mengajar anak-anak dari setiap kalangan. Gandaria sering sekali melewati rumah tempat mereka sementara menetap, kecuali rasa ingin tahu, sebenarnya ia juga ingin belajar di sana bersama teman-teman yang lain. Tapi nyatanya itu tidak pernah terjadi karena dia malu dengan kekurangannya. Ria, seseorang memanggil Gandaria yang tengah berjalan setelah membeli gula dan beberapa saset susu putih. Ia berhenti lalu menoleh dan melihat istri Pak RT sedang menghampirinya dengan membawa rantang. Kamu mau kemana? Bu RT bertanya. Gandaria mengambil buku dari sepeda lalu menulis sesuatu di sana. Saya mau pulang ke rumah, tulisnya. Kebetulan kalau gitu bisa antar rantang ini ke rumah anak KKN. Gandaria terkejut. Ia menatap rantang itu, menunjuknya lalu diarahkan pada dirinya sendiri. Bermaksud saya mengantar ini. Kamu lagi repot ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ujar Bu RT. Gandaria menggeleng, ia menyodorkan tangannya. Bu RT tersenyum seraya memberikan rantang itu pada Gandaria dengan senyum yang ramah. Nanti jangan lupa kasih tahu ini buat makan siang mereka, jangan masak apa-apa. Gandaria tersenyum lantas mengangguk menyanggupi. Ia pun berjalan lagi menuju tempat tujuan barunya. Seseorang dari mereka tidak sengaja melihat Gandaria dari kejauhan. Ia berdiri di depan rumah menunggu. Sesampainya di sana, Gandaria memberikan rantang dan sebuah kertas berisi pesan dari Bu RT. Oh, dari Bu RT, makasih ya udah mau nganterin ke sini, jadi ngerepotin. Ujar perempuan itu. Gandaria tersenyum dan menggeleng. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Gak merepotkan sama sekali, kebetulan saya memang bertempat tinggal di sini. Jadi sekalian. Perempuan tadi terdiam di tempat setelah membaca tulisan Gandaria. Beberapa saat mereka saling terdiam di pikirannya masing-masing. Dari Gandaria yang terlihat bingung dan perempuan itu yang terlihat terkejut.
Gandaria menulis beberapa kata lagi, yaitu meminta izin untuk pulang karena sebentar lagi waktunya makan siang dan bapak akan segera pulang. Sebelum pulang kenalin, namaku Vira. Vira berbicara dengan bahasa isyarat membuat Gandaria terkejut, lalu tersenyum penuh haru mengetahui ada orang yang paham dengan bahasa yang membuatnya lebih mudah berkomunikasi. Salam kenal, nama saya Ria. 1 minggu setelah pertemuannya dengan salah satu anggota dari mereka, Gandaria dekat dengan beberapa anggotanya, yaitu Kak Vira dan satu anggota KKN perempuan lainnya. Gandaria sering bercerita tentang kegiatannya dan diterjemahkan oleh Kak Vira. Itu sangat menghiburnya, karena selama ia tidak melanjutkan sekolah, suasana harinya sangat sepi tanpa ada seorang teman. Sampai akhirnya Kak Vira bertanya tentang sekolah dan alasan mengapa ia putus sekolah. Gandaria bercerita tentang semua unek-uneknya, itu membuat beban pikirannya sedikit mengurang. Ia sangat berterima kasih pada mereka karena mau mendengarkan semua masalahnya selama ini. Pagi ini, Gandaria disuruh mengirim sarapan untuk 4 orang. Sesampainya di pinggir sawah, Gandaria meletakkan rantang dan kresek berisi air teh, air putih, dan beberapa gelas. Mas, ayo sarapan dulu, ajak bapak, dan diangguti 3 lelaki yang Gandaria tahu adalah anak KKN. Pak, makasih loh, aduh, takut ngerepotin, ujar salah satu dari mereka. Lalu yang lain menyahut, alhamdulillah sarapan, repot-repot segala pak. Kira-kira begitu tanggapan mereka. Jangan pulang dulu ya, sekalian dibawa. Baru saja gadis itu ingin berbalik badan, ia mengurungkan niatnya kembali dan duduk beraskan sendal miliknya. 3 pemuda itu duduk di samping bapak. Mereka mulai menyuap makanan ke dalam mulut dan sesekali memuji masakan Gandaria yang terasa enak. Rizky, Zaki, dan Satya, itu adalah nama mereka. Dengan perawakannya yang memang terlihat dari anak kota, pasti menjadi dapat setiap gadis di sini, tebak Gandaria. Gandaria nggak sekolah pak, satu pertanyaan terlontar dari mulut Zaki, membuat seseorang yang merasa terpanggil menoleh. Gandaria bertanya-tanya. Nggak mas, jawab bapak sekenanya. Kalau boleh tahu alasannya apa pak? Sekolah gimana ya mas, bapak nggak punya biaya, lagi pula Gandaria sering dibully pas SD dan SMP-nya. Bapak nggak pengen lihat Gandaria nangis tengah malam lagi, bapak kasihan liatnya, jawab bapak. Rizky menyinggol lengan Zaki meminta lelaki itu untuk meminta maaf karena melontarkan pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan. Pertanyaan yang sebenarnya mereka sudah tahu jawabannya. Aneh, namun mereka sedang memastikan sesuatu. Kalau Ria punya kesempatan sekolah lagi, bapak mau mengizinkan nggak? Lelaki bernama Zaki itu memang tidak pernah merasa takut. Dia merasa berani bertanya, membuat Ria jantungnya sendiri. Was-was dengan tanggapan bapak untuk pertanyaan tadi. Bapak sendiri juga nggak tahu mas. Saya takut Ria dibully lagi sama temennya. Ria sering nangis di kamar, terus ditanya, jawabnya nggak ada apa-apa. Kecuali itu bapak kekurangan biaya buat sekolahan Ria lagi. Kalau boleh jujur, saya lebih suka lihat Ria di rumah. Saya rasa Ria aman di rumah daripada harus di sekolah dan bertemu sama anak-anak yang sering ngebully dia. Gandaria mengangguk mengerti, bapak tidak salah dan dia merasa egois jika terus memaksakan keinginannya. Tapi bukannya anak bapak punya bakat, itu bisa dikembangkan lagi dan di masa depan Ria bisa sukses dengan itu. Sepertinya saya tidak mengizinkan Ria sekolah lagi mas. Kalimat terakhir masih membuat Gandaria terpaku. Bagaimana ini? Gandaria dibuat bimbang dengan niatnya sendiri. Bapak tidak ingin jauh dengan anak gadis satu-satunya. Bapak melarang Gandaria. Tapi di sisi lain, dia sendiri ingin lanjut sekolah dan mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti klub sekolah. Gandaria membenarkan duduknya, menatap langit, dan membuat harapan agar akhirnya ia bisa memilih dengan pihak yang benar. Setelah kejadian sarapan lusa, bapak menjadi sedikit pendiam dan suka menyendiri. Yang Gandaria ingat setelah perkataan Zaki, saat itu bapak langsung berdiri dan melanjutkan kegiatannya. Sudah ia duga jika ide dari anak-anak KKN ini tidak akan berhasil. Itu adalah ide dari Kak Vira. Dia bercerita pada Gandaria beberapa hari yang lalu, sebelum kejadian ini terjadi. Tidak apa, Gandaria juga sudah mempersiapkan diri jika memang kenyataannya pemikiran bapak tidak dapat dirubah. Gandaria, bapak mau ngomong. Bapak menghampirinya dan berjalan menuju depan rumah. Gandaria mengikuti dan duduk di sampingnya dengan jantung berdebar. Kamu beneran mau sekolah? Tanya bapak. Gandaria hanya mengangguk. Tadi bapak bertemu sama anak Zaki dan
Nak Satya, mereka bilang ada yayasan yang bakal beli kamu beasiswa buat sekolah. Sebenarnya bapak takut ngelepasin kamu karena SMA di sini jauh banget. Kalau pakai sepeda pun kamu harus berangkat pagi, pulang maghrib. Gandaria masih mendengarkan dengan seksama. Seharusnya kamu ngomong sama bapak, Ria. Bapak ngizin kamu sekolah lagi, tapi sebaiknya bukan di sini. Bapak bakal titipin kamu di kota dan bakal tinggal sama budemu di sana. Gandaria terkejut. Bapaknya berubah pikiran. Dia menangis di tempat dan langsung dipeluk oleh bapak. Tapi kenapa akhirnya harus berpisah? Bukan ini yang Gandaria inginkan. Kamu tahu tentang ajakan Mas Zaki buat kamu ikut tes dapat beasiswa? Bapak dengar itu juga dari dia. Maafin bapak yang selama ini gak bisa ngertiin Ria. Gandaria menggeleng cepat di pelukan bapak. Jika saja dia bisa berbicara, dia akan mengucapkan berbagai rasa terima kasih dan bilang jika bapaknya tidak bersalah. Tapi semua di luar ekspektasi Gandaria. Dia sekarang bingung harus berekspresi seperti apa. Dia bahagia dan bingung apa dia akan meninggalkan bapaknya setelah ini demi menggapai impiannya. Tapi dia tidak akan mengecewakan apapun yang telah bapak putuskan. Setelah ini dia akan belajar dengan baik dan kembali dengan kesuksesan. Kamu harus belajar dengan tekun, Ria. Karena kamu juga pengen kan dapat beasiswa, bapak pasti dukung kamu terus, walaupun bayarannya harus berpisah dengan jarak. Gandaria mengangguk. Ini adalah jalan yang benar, dan ia tidak akan mengecewakan bapaknya. Gandaria tersenyum, dan akan ia buktikan bahwa ia bisa. Sekian yang bisa saya ceritakan. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.